Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, jamaah sholat tarawih Masjid Nurul Ikhlas yang hadir pada malam hari ini, saya doakan mudah-mudahan Allah berikan keberkahan. Allah berikan panjang umur, sehat walafiat, dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya Rabbal alamin. Dan juga yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ketua DKM Masjid Nurul Ikhlas beserta segenap pengurus lainnya, juga kita doakan mudah-mudahan Allah berikan keberkahan. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa malam hari ini kita sudah memasuki malam yang ke-19 untuk melaksanakan ibadah sholat tarawih kita di bulan Ramadan tahun ini. Berarti ibadah puasa kita sudah kita kerjakan sebanyak 18 kali. Besar harapan kita, mudah-mudahan ibadah puasa kita, ibadah sholat tarawih kita, tadarus Al-Quran kita, sedekah jariyah kita, dan juga amaliyah-amaliyah lainnya, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap pula mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan, Allah berikan kita istiqomah, konsisten, ya, bisa melaksanakan ibadah sampai berakhirnya Ramadan nanti. Amin ya Rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini izinkan saya untuk menyampaikan kultum. Ya, kultum artinya apa ini? Kuliah 7 menit. Betul ya? Tinggal 2 menit lagi. Ya, kultum. Ya, kuliah terserah antum. Jadi bisa 10 menit, bisa 15 menit, bisa 20 menit, bisa setengah jam. Ya. Jadi tema yang masuk ke saya malam hari ini judulnya adalah kiat memperkuat akidah. Ini anak-anakku yang bawa buku catatan, ya, tugas dari sekolah, boleh dicatat. Ya, judulnya kiat memperkuat akidah. Nah, sebelum kita menyampaikan kiat-kiat tersebut, alangkah bagusnya kita terlebih dahulu memahami apa itu akidah. Ya, kita pahami dulu, ya, kita berangkat dari akarnya. Ya, apa
akidah secara etimologi, ya, secara lughatan, ya, menurut bahasa itu artinya adalah ikatan. Ya, jadi akidah secara bahasa, ya, itu artinya ikatan. Ya. Sedangkan secara terminologi wa istilahan, ya, menurut syariat agama Islam, akidah itu artinya adalah keyakinan yang sangat mendalam di dalam hati tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, tentang para nabi dan rasul-rasul Allah, ya, tentang para malaikat-malaikat Allah, ya, tentang kitab-kitab Allah, ya, tentang hari akhirat, dan juga termasuk tentang qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah akidah, ya, yang kita sebut, ya, dengan rukun iman. Ya, iman kepada Allah, iman kepada nabi dan rasul, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, ya, iman kepada hari kiamat, iman kepada qada dan qadar. Ya, ini namanya akidah. Ya, apa namanya? Akidah. Nah, di zaman modern yang penuh dengan tantangan globalisasi, sekularisme, liberalisme, menjaga dan mempertahankan akidah merupakan sesuatu keharusan, ya, bagi setiap muslim. Ya, kita harus jaga ini akidah kita. Ya, kita harus pertahankan akidah kita. Ya, kenapa? Karena apabila, ya, kita tidak menjaga dan tidak mempertahankan akidah, maka kita akan mudah terombang-ambing. Ya, mudah kita terbawa oleh arus, ya, di dalam pemikiran-pemikiran yang kadang-kadang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Ya, mudah kita terbawa arus, ya, dengan pemikiran-pemikiran, paham-paham yang kadang-kadang bertolak belakang dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, kita harus, ya, bisa, ya, mengetahui, ya, bagaimana cara dan apa kiatnya mempertahankan akidah, ya, agar akidah kita tetap kokoh, ya, tetap kuat, ya, di dalam, ya, zaman yang seperti ini. Mohon maaf, ya, kemarin, ya, beberapa bulan yang lalu sangat viral, ya, orang bisa menyuruh malaikat, betul tak? Ya, memerintahkan malaikat, ya, itu penyimpangan. Ya, malaikat itu cukup kita percayai, ya, cukup kita imani, ya, dan kita tidak bisa memerintah malaikat. Ya, emang kita siapa? Ya, kita berani bisa berbicara dengan itu. Ya, kita berbicara dengan ini. Ya, itu adalah di luar keyakinan dan logika kita di dalam agama Islam. Ya, maka kiat yang pertama untuk mempertahankan akidah kita harus mempelajari ilmu tauhid, ya, secara benar. Ya, jadi fondasi agama kita ini, ya, adalah ilmu tauhid, ya, agar kita bisa, ya, mempercayai, ya, agar kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala,
yang berhak untuk disembah melainkan Allah. Ya, jadi yang wajib, yang harus kita sembah itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wastaghfir li dzambik, dan hendaklah engkau memohon ampun ya terhadap dosa-dosamu terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kiat yang pertama, pelajari bagaimana sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa sifat yang wajib bagi Allah. Ya, ada beberapa sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Katakanlah wahai Muhammad bahwasanya Allah itu adalah Esa, tunggal. Allah itu adalah satu dan Allah adalah tempat kita bergantung. Ya Allah tempat kita meminta. Ya, di dalam kehidupan ini banyak persoalan yang kita hadapi, maka sandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, serahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan senang, dalam keadaan bahagia, kita ingat Allah. Ya, dalam keadaan sulit, dalam keadaan susah, dalam keadaan sakit, kita tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang pertama. Ya, pelajari ilmu tauhid. Ini adalah fondasi ya bagi umat Islam agar kita bisa ya mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Waduh, tidak 10 menit ini. Ya, dikit lagi. Yang kedua, ya kiat menjaga akidah kita, hendaklah kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita berpegang teguh, ya berpedoman kepada Al-Quran dan hadis. Ya, kenapa? Karena Nabi kita sampaikan, taraktu fikum amrayni lam tadillu ma tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnati Nabi. Ya, aku tinggalkan dua perkara untuk kalian, dan apabila kalian berpegang teguh ya kepada dua perkara tersebut, maka kalian tidak akan tersesat untuk selama-lamanya. Apa itu? Kitab Allah, ya Al-Quranul Karim, wa sunnati Nabi, dan sunnahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini Al-Quran ini adalah kalam Allah. Ya, Al-Quran ini adalah ucapan Allah yang mengandung kebenaran. Ya, hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya, Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk, ya pedoman bagi umat manusia, dan juga sebagai penjelasan, ya keterangan, ya untuk petunjuk tersebut. Dan juga Al-Quran ini sebagai pembeda mana yang benar dan mana yang salah. Ya, Al-Quran ini ya sebagai pembeda mana yang hak dan mana yang batil. Ya, dipelajari Al-Quran. Ya, kita baca Al-Quran dengan baik dan benar. Ya, kita pahami, ya kita amalkan ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan begitu juga dengan hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang keimanan, ya tentang keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada alasan untuk tidak belajar agama. Ya, kita harus belajar. Ya, tidak ada istilah berhenti. Ya, sudah selesai belajarnya, tidak ada. Kenapa? Karena menuntut ilmu dari ayunan sampai ke liang. Ya, kalau sudah tidak bernapas kita harus berhenti. Ya, Al-Quran baca. Ya, baca Quran tiap malam ya di rumah kita. Nah, yang ketiga, ya kiat yang memperkuat akidah ini, kita
bergaul dengan orang-orang yang soleh dan bergaul dengan orang-orang yang soleh. Ya, lingkungan kita, ya, di mana kita tinggal, ya, di mana kita berada, kita berusaha bergaul, berteman dengan orang yang baik-baik. Kenapa? Karena Nabi kita Muhammad SAW menyatakan, ya, ar-rajulu, ya, seseorang itu tergantung daripada agama temannya, ya, tergantung daripada keyakinan temannya. Maka kalian melihat seseorang, lihat saja dengan siapa dia berteman. Ya, kalau kita melihat seseorang, nggak perlu pula kita tanya dia. Ya, cukup kita lihat dengan siapa dia berteman. Ya, dengan siapa dia berteman. Kalau dia berteman dengan orang yang baik-baik, dengan orang yang soleh dan solehah, insya Allah dia akan menjadi baik, dia akan menjadi soleh dan soleh. Nah, ini penting, ya, untuk menjaga dan memperkuat akidah kita ini, ya, kita harus bergaul dengan orang-orang yang baik. Nah, jadi Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, banyak sebenarnya, tapi tidak usah sampaikan semua, Pak. Ya, tahan dulu. Ya, insya Allah tahun depan, ya, ada bisa lagi, Pak. Ya, nah, ini saja, ya, beberapa kiat, ya, untuk memperkuat akidah yang saya sampaikan pada ini. Mudah-mudahan ini menjadi bekal kita, ya, menjadi ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.